Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali, yaitu adalah surat Amma Yatasa'alun, yang mana di situ Allah buka minda kita, artinya memanusiakan manusia. Karena manusia itu bedanya dengan makhluk Allah yang lainnya, manusia ini punya akal. Jadi disuruh iman, betul, percaya, tapi harus menggunakan akal. Bahwa Allah itu maha bisa segala-galanya. Iman kita bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Akal kita diberi oleh Allah Jalla Jalaluhu, petunjuk-petunjuk oleh Allah. Kita nanti akan dibangkitkan. Nah, iman ini. Iman kita tidak pernah lihat nanti alam kubur, alam akhirat. Tetapi kita diberi akal bahwa akal kita akan menjadikan itu mungkin terjadi. Kenapa? Makanya Allah memberikan di sini dalam surat ini ada 9 bukti-bukti Allah yang kita lihat di setiap hari, kita kerjakan di setiap hari, kita melihat dan mendengar dan seterusnya kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Kadang-kadang orang pikirnya udah hancur, nggak bisa lagi. Orang jahiliyah dulu begitu, orang musyrikin. Sudah masuk liang kubur, sudah nggak mungkin dibangkitkan lagi, udah hancur, campur tanah, udah menjadi tanah. Kata Allah, lihat, ada 9, kemarin kita bahas 3. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja. Kemarin kita udah bahas nih, bahwa Allah ciptakan ini bumi bulat, tetapi kalian bisa hidup di situ dengan datar, bisa menanam, bisa membangun, bisa ini, bisa ini. Padahal bulat, berjalan. Tapi Allah jadikan itu, kita sudah yakin itu bulat berjalan. Tapi kita bisa duduk, bisa bangun rumah, bangun istana, bangun ini, bangun ini. Subhanallah, hebatnya luar biasa. Ini baru bumi. Wal jibala autada, kita sudah bahas lagi, yaitu gunung-gunung, yaitu sebagai pasak. Untuk apa? Untuk supaya kita tenang, karena di bawah bumi ini banyak gerak tanah ini. Yang menjadikan tenang itu adalah apa? Gunung-gunung itu untuk menjadikan tenang. Selain itu adalah gunung ini bagaikan sebagai pengganti yang di laut. Laut itu dalam air, yang di sini daratan ada gunung untuk menjadikan stabil. Jangan sampai ini. Termasuk di dalam gunung itu kebutuhan kita, air sumber yang istimewa adalah air dari gunung, penghijauan dan macam-macam, dan juga untuk supaya menjaga supaya kita hidup di dunia ini, di bumi ini tenang dengan adanya gunung. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menjadikan ini? Luar biasa. Kita belajar, lihat, subhanallah. Kebutuhan kita ada di dalam gunung, airnya, penghijauannya, bahkan marmer untuk kehidupan kita. Itu semuanya ada di gunung. Subhanallah, yang bahkan ada marmer yang kalau panas dingin. Kita lihat di Mekah. Subhanallah, di Mekah itu marmernya diinjak dingin, padahal musim panas. Dari mana? Dari gunung. Siapa yang menciptakan itu? Sebagian orang dulu pikirnya, ada AC-nya di bawahnya. Jamaah sebagian ada yang begitu. Ini ada AC-nya ya, dingin, padahal musim panas. Memang Allah ciptakan. Untuk apa? Menunjukkan Allah itu maha bisa. Untuk apa? Untuk manusia tenang. Karena kalau ada sesuatu menjadikan kita tenang, nggak usah ada Allah. Kita kadang-kadang kalau keluarga, kalau ada duit tenang apa enggak? Kayaknya pada nggak senang duit. Keluarganya tenang apa enggak? Kalau suaminya ada duitnya, biasanya istrinya tenang apa enggak? Jujur aja, jujur. Baru uang, padahal uang bukan segala-galanya. Kalau ada pemerintahan yang kuat, tenang apa tidak? Tenang menurut manusia, padahal tidak segala-galanya. Pecah sedikit aja hancur. Kita udah lihat negara-negara yang luar biasa kuat. Dulu Soviet menjadi berapa negara? Wah, ini macam-macam, subhanallah. Bagaimana kalau di situ ada Allah yang maha bisa segala-galanya, dan yang maha mendengar, dan yang maha baik, dan maha penyayang, maha pengasih. Itulah Allah Jalla Jalaluhu. Allah bisa segala-galanya. Supaya kita tenang hidup di dunia. Ini sayang ada Allah, kembalilah kepada Allah. Ala bidzikrillahi
tatmainnul qulub. Kalau ingat kepada Allah, hati kita akan tenang. Uang belum tentu, jabatan belum tentu, apapun belum tentu. Tapi kalau Allah ada di dada kita, itu yang menjadikan kita tenang. Makanya kita alhamdulillah syukur sebagai bangsa Indonesia, Pancasila di awalnya adalah apa? Coba di awal dulu kalau lihat sejarahnya, Pancasila itu berubah-ubah. Dari 29 Mei Muhammad Yamin, ini itu Bung Karno mengatakan begini, Pancasila ketuhanan di bawah. Kemudian ada lagi 22 Juni Piagam Jakarta. Kemudian sepakat tanggal 18 Agustus yang pertama adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Allah. Jadi pokoknya itu dulu. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak cukup begitu. Di dalam mukadimah undang-undangnya, atas berkat rahmat Allah. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Dan dengan keinginan luhur. Keinginan pengen merdeka dari dulu. Udah kepengen kita merdeka, tapi belum merdeka-merdeka. Tapi atas berkat rahmat Allah dan keinginan, maka dengan ini Indonesia merdeka. Betul apa betul? Ini mereka yang berbicara, yang berjuang, yang melihat musuh-musuh, yang darah demi darah untuk kemerdekaan negara kita, untuk kenyamanan kita. Kita bisa begini, ini berkat perjuangan mereka. Dan dari situlah bahwa intinya adalah apa? Harus berketuhanan. Soal yakinnya Tuhan siapa terserah, yang penting agama ada Tuhan. Kita sebagai orang Islam, yaitu siapa Tuhannya? Kayaknya masih bingung jawabnya. Siapa Tuhan kita? Allah. Karena tidak, kita kalau dibilang Tuhan, Tuhan itu nakirah. Tuhan apa? Tuhan A, Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi kalau sudah Allah, tidak ada duanya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Hebat. Kul huwallahu ahad. Tapi kalau Tuhan, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini bisa. Tapi kalau Allah tidak bisa. Makanya la ilaha illallah. Ilah apa artinya? Tuhan. Tidak ada Tuhan ini, Tuhan itu kecuali Tuhan hanya Allah. Ini bagi umat Islam. Kalau agama lain itu terserah keyakinannya masing-masing. Tapi kita sebagai orang Islam, makanya tidak boleh diganti. Tidak boleh, ya namanya Allah ya Allah. Tidak boleh diganti dengan lainnya. Allah itu nama zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mendengar, yang maha kuat, yang maha, itu namanya siapa? Allah. Makanya tidak boleh diterjemahkan kepada yang lain. Allah ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya apa? Tidak boleh kita mengakuin Anda hanya titipan, harta titipan, jabatan titipan, ilmu titipan. Kita semuanya hanya titipan, anak titipan, semuanya titipan. Latus alunna yauma idzin anin na'im, kata Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan tentang nikmat-nikmat titipan ini. Kita sebagai bangsa Indonesia, nikmat apa tidak? Akan dipertanggungjawabkan. Kamu, kita ini semuanya adalah bangsa Indonesia yang alhamdulillah punya Pancasila. Nomor 1 adalah ketuhanan. Akan dipertanggungjawabkan kalau membiarkan orang tidak punya agama ada berkeliaran, karena itu sudah sebagai prinsip kita. Dan yang lain-lainnya ini Allah. Untuk apa sih? Untuk supaya kalau kita ada apa-apa, kembalinya kepada siapa? Kita sakit, dokter ya, itu sebab, kerja sebab, jabatan sebab, presiden sebab, merubah ini. Tapi yang bisa merubah hakikatnya siapa? Allah. Itulah akidah. Akidah sebagai prinsip kita luar biasa. Jadi kita tenang. Mau kerja, mau pensiun, mau jadi apa, tenang. Yang penting Allah beri kebahagiaan, beri keberkahan, beri rumah tangga yang bahagia. Siapa yang merubah hatinya istrinya? Allah. Siapa yang menjadikan semangat kepada kita, bikin semangat kita? Allah.
Allah, Allah. Makanya kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah ini Allah mau menunjukkan di sini, Allah itu maha bisa segala-galanya. Terus wa khalaqnakum azwaja. Diciptakan kalian, coba pikir kata Allah. Berpasang-pasang. Coba kalau jadikan lelaki semuanya, enak gak dunia? Ya lagi pada kecewa sama istrinya rupanya. Ini kita enak gak jadi lelaki semuanya? Enak, perempuan semuanya. Enggak enak kalau lagi marah ya. Dasar perempuan ini bikin susah aja. Perempuannya begitu juga. Tapi tidak, kita Allah berpasang-pasang. Coba bayangkan, dari situlah kita bisa menjadikan negara. Coba kalau enggak ada laki, enggak ada perempuan, siapa yang menjadikan keturunan kita? Sebabnya adalah laki dan perempuan. Laki dengan laki tidak mungkin, perempuan dengan perempuan tidak mungkin. Maka di dalam Islam diharamkan yang namanya LGBT, haram mutlak. Kenapa? Akan merusak negara, akan merusak tatanan, akan merusak berkelanjutannya negara. Karena dengan itu kita punya anak, generasi yang akan datang, yang akan kalau kita tua, mudah-mudahan anak-anak kita lembut hatinya, menjaga kita. Nggak bisa, berat. Jangan bilang nggak bisa. Allah mudah-mudahan lembutkan hati anak-anak kita. Dan Allah lembutkan hati kita untuk menjaga ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan itu yang pahalanya luar biasa. Ridallah fi ridal walidain. Jangan mengatakan sudah kita hebat, jadi ini, terus mau meninggalkan ibu dan ayah, apalagi melecehkan ibu dan ayah. Yang sekarang kita lihat fenomena ancur-ancuran di TV kita berita. Anak bunuh ayah, bunuh nenek, mau bunuh ibunya, mau sebentar lagi satu lagi bunuh ini. Astagfirullah, kayak enggak ada. Ini akan bertanggung jawab enggak di depan Allah kira-kira? Siapa yang bertanggung jawab? Pertama orang tua aja. Negara kira-kira bertanggung jawab apa tidak? Bertanggung jawab apa tidak? Bertanggung jawab. Karena apa? Pendidikan. Karena keadaan. Karena vulgarnya apa namanya tuh yang gepeng tuh? Handphone yang luar biasa. Yang hancur-hancuran di situ, bebasnya luar biasa. Itu di situ tuh yang ngajarin. Sampai sekarang yang paling lagi dahsyat-dahsyatnya judol-judol anak-anak kecil di bawah 10 tahun pada main. Coba bayangkan. Apakah ini tidak bertanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluh? Sedangkan Allah sudah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Itu adalah permainan, perbuatan, ajakan syaitan. Kata Allah apa? Fajtadibu, tinggalkan. Nah ini sekarang ribut luar biasa. Triliunan uang negara. Lari kemana tuh? Negara mana ya? Udah nggak kenal duit. Lari kemana? Bukan Cina, apa namanya tuh? Korea apa? Mana nggak tahu dah. Itu sampai 900 triliun. Allah. Hancur-hancuran. Akhirnya dari situ apa? Nggak ada duit. Ambil kalungnya istrinya. Gua bisa sampai kadang-kadang dipukulin, kadang-kadang sampai dibunuh. Ada apa tidak kira-kira? Ini gara-gara itu. Paling tidak lari dari judul pindah ke pinjol. Ini sepupunya tuh. Dari sepupu ke sepupunya. Hancur-hancuran apa tidak kira-kira? Nah ini kita lihat. Apalagi kita pengakuan. Subhanallah dari 5.000 ada 1.000 yang dibina. Allahu Akbar. Apakah ini tidak bertanggung jawab nanti di depan Allah Jalla Jalaluh? Bagaimana bangsa ini? Ini Allah sudah haramkan. Tidak boleh. Kembalilah kepada Allah. Bahwa rezeki kita adalah yang bagi siapa? Allah. Kita berusaha. Dari yang judul itu 36% yang terbanyak. Sebabnya apa? Sebabnya adalah pengen kaya cepat. Pengen cepat kaya. Allah. Sedangkan rezeki ini siapa yang bagi? Allah. Kita disuruh kerja, suruh usaha, suruh ini. Ini namanya aja usaha. Yang bagi rezeki kita siapa? Allah. Setelah dibagi ada lagi. Yaitu apa? Keberkahan. Kadang-kadang duitnya sedikit. Tetapi berkah, Masya Allah. Istrinya bisa mengelola dengan baik. Anak-anaknya tidak terlalu macam-macam. Subhanallah, gajinya sedang.
Tapi cukup ada orang yang gajinya lebih besar, tapi hidupnya berantakan. Ini begini, ini begini, ini begini. Ya Allah, kurang berkah. Wal'iyadzubillah. Yang memberi berkah ini siapa? Allah. Makanya pendahulu kita mengatakan atas berkah. Cuma bahasa kitanya atas berkat. Itu berkah dari berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Umur kita masalah 60, 70, tapi dikasih berkah oleh Allah Jalla Jalaluh. Ibadahnya luar biasa, disayang oleh Allah. Kerja kita sekian tahun, tapi ketika kerja berkah. Setelah pensiun, Allah hidupkan baik dia dalam keadaan bahagia. Ada aja jalannya. Allah itu luar biasa. Jangankan pensiun, orang di PHK aja malah tambah lebih kaya. Ada apa tidak? Ada. Subhanallah, baru-baru ini saya ketemu satu orang usaha. Saya di PHK. Akhirnya jadi apa? Jadi ini pengusaha beras. Subhanallah, hotel ini. Lebih gede daripada gajinya dulu. Subhanallah. Padahal di PHK. Nah, siapa yang menunjukkan itu? Nah, ini adalah rezeki adalah yang bagi Allah. Kehidupan kita semuanya kita kembali kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita, Allah itu bisa. Nanti kalian semuanya akan dipanggil oleh Allah kembali ke yaitu alam, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus diingatkan lagi oleh Allah, wa ja'alna naumakum subata. Di dalil yang keempat kata Allah. Kalian berpikir, kalian dikasih sama Allah, kerja seharian capek. Betul. Dikasih sama Allah apa? Tidur. Tidur itu menjadikan terputus. Hebat. Yang namanya tidur itu rahasia. Dia hidup tapi tidak hidup. Hidup gimana? Nafasnya jalan, jantungnya jalan. Tapi matanya bisa melihat nggak? Telinganya bisa dengar nggak? Nggak bisa. Subhanallah, nggak tahu yang di sebelahnya. Istrinya di sebelahnya aja nggak tahu dia. Malah kadang-kadang dia kemana-mana mimpinya. Ada apa tidak? Mimpi ke sana, mimpi ke sini. Kadang-kadang maaf, mimpinya perempuan lain. Ada apa tidak? Istrinya begitu juga. Sampai pernah ada salah satu jamaah kita seorang ibu-ibu sama bapak-bapak di rumahnya. Lagi tidur bapaknya digebrak-gebrak. Kenapa? Karena istrinya mimpi suaminya jalan sama perempuan lain. Coba bayangkan, kaget suaminya. Ada apa ini? Ada apa? Digebuk-gebukin. Katanya, saya tadi mimpi lihat kamu jalan sama perempuan lain. Enggak sadar istrinya digebukin. Suaminya digebukin. Tapi akhirnya minta maaf. Tapi menunjukkan tidur padahal di sampingnya suaminya. Dia bisa kemana-mana, bahkan terjadi pemukulan kepada suaminya. Dengan anunya luar biasa. Subhanallah. Itu tidur adalah rahasia apa tidak kira-kira? Dengan tidur kita bisa sehat. Dengan tidur makanya orang termasuk mau tes presiden ataupun apapun yang dites itu di rumah sakit, kadang-kadang ditanya, apa persiapannya mau dites di RSPAD dulu. Betul? Sering apa tidak? Dia bilang, yang penting saya cukup tidur. Berarti tidur bawa kesehatan apa tidak? Coba bayangkan, kita naik mobil, aturan lalu lintas, nanti ini mau libur panjang. Jangan lebih dari 4 jam, harus istirahat, hatta tidur sebentar di rest area. Untuk apa? Segar kembali. Tidur, siapa yang menjadikan tidur itu? Jadi tidur itu bagaikan mau dikatakan mati tidak, hidup juga tidak. Karena hidup, dia namanya hidup kita sadar, bisa ngobrol, bisa tahu orang jalan, orang ini, orang itu, datang pergi. Tapi kalau tidur tidak tahu. Tetapi dari segi organ di dalamnya jalan apa tidak? Jalan. Hidup apa tidak? Hidup. Siapa yang menjadikan itu? Ajaib kata Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Subat itu apa? Terputus dari dunia. Untuk apa? Untuk segar. Supaya kerja lagi nanti lebih lebih segar. Lebih ini tuh. Tidur sebentar, hatta sebentar, 5 menit, 10 menit, setengah jam. Kalau tidurnya puas, wah luar biasa. Bisa segar balik. Subhanallah. Nah ini siapa yang menjadikan itu kata Allah? Orang
bilang kayak mati tapi tidak mati. Makanya Rasulullah SAW ketika membahas masalah tidur itu luar biasa, mengatakan apa ketika mau tidur, doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Coba, dengan namamu saya hidup. Tadi ini kita sekarang ini kerja. Wa bismika amut, amut maut. Itu tidur bagaikan mati. Mati separuh istilahnya, yang dohir-dohirnya mati. Nggak bisa apa-apa kita. Orang ngomong, nggak dengar. Makanya maling kalau datang itu biasanya orang lagi tidur, apalagi melek. Nah, tidur. Karena tidak tahu dia. Subhanallah, kata Rasulullah. Ketika bangun, diajarin doa sama Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Coba. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, Engkau hidupkan aku kembali setelah Engkau matikan aku. Maksudnya mati hakikat apa mati sebagian? Demi untuk apa? Istirahat. Anggota badan kita perlu istirahat. Allah matikan dikit, tek, tidur. Habis itu seger lagi. Subhanallah. Nah ini siapa yang menjadikan tidur? Enggak tidur. Ini Allah mengatakan, oh cuma ini ajaib tiap malam. Bahkan tiap saat, bukan lagi tiap malam. Kadang-kadang siang juga tidur. Betul apa betul? Kadang-kadang lagi ta'lim juga. Ada apa enggak? Sholat aja kadang-kadang ada yang tidur. Kerja, ada enggak yang tidur? Banyak. Itulah orang, enggak usah di tempat kita. Di DPR kita sering lihat. Nih wakil-wakil rakyat, dewan-dewan yang kayaknya pada enggak kenal DPR. Ada enggak kadang-kadang disorot tuh di TV? Lagi apa? Tidur. Yang ngerekam tuh pintar lagi. Oh, dideketin lagi tuh. Bahkan ada dulu yang lagi main judol. Ada apa tidak? Orang nggak tahu, orang nggak kenal, orang soleh semuanya. Ini subhanallah disorot, lalai, tidur. Nah, subhanallah, tidur itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Coba kalau nggak bisa tidur, kira-kira gimana kita? Susah apa tidak? Sakit apa tidak? Penyakit yang paling besar kalau kita tidak bisa tidur. Ini, subhanallah, Allah mengatakan, wa ja'alna naumakum subata. Coba kalian berpikir, Allah jadikan naum itu tidur. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau yang sudah tidur, makanya di situ lebih baik, jangan kebablasan. Itu kata Allah, wa ja'alna al-laila libasa. Tambah lagi yang kelima, bukti-bukti lagi kebesaran Allah. Apakah kalian tidak lihat sekitar kalian ada siang, ada apa lagi? Lail, malam. Malam itu menutup kalian. Untuk apa? Menutup supaya tidak tahu satu sama lainnya. Yang lampu itu bukan kita, tapi tadinya kalau tidak ada lampu gelap, kecuali bulan ketika lagi bulannya purnama, tapi gelap. Gelap ini adalah suatu nikmat apa tidak? Nikmat supaya bisa beristirahat. Makanya kalau salah satu penyiksaan di dalam penjara itu kadang-kadang kita sering lihat di TV. Subhanallah. Adalah apa? Tidur dengan lampu yang terang, jahat gitu. Supaya tidurnya tidak bisa nyenyak. Itu luar biasa. Itu di penjara kadang-kadang ada gitu yang boleh ini tidak boleh, harusnya haknya dia. Tapi kadang-kadang sengaja. Nah ini, dikasih gelap, berarti nikmat apa tidak? Nikmat besar. Wa ja'alna laila libasa. Menutup, libas itu pakaian. Jadi menutupi kekurangan kita itu pakaian. Malam itu jadikan penutup kita istirahat. Malam kerja, dari kerja siang, pagi sampai sore sampai siang. Malam istirahat. Kecuali orang-orang yang piket, itu lain. Tapi secara umum, kira-kira malam kerja apa tidak? Tidak. Secara umum, ada kantor malam? Nggak ada, kecuali kalau darurat.
Kalau darurat, mau ketemu siapa ya pagi sampai jam sekian. Mau lapor ke sini jam sekian sampai jam sekian. Betul apa betul? Termasuk yang ada di pokoknya apa saja layanan-layanan. Biasanya itu pada waktu pagi sampai sore atau sampai siang. Waktu matahari, lail untuk apa? Untuk istirahat. Siapa yang menjadikan malam? Allah lagi mikirkan kita. Siapa yang menjadikan ini suatu kenikmatan diberi oleh Allah Jalla Jalaluh untuk kita apa? Nikmat. Allah berikan bisa yang tadinya terang itu menjadi istirahat. Karena dengan istirahat kita akan kerja maksimal, akan menghasilkan pekerjaan yang istimewa. Dengan istirahat malam dibantu dengan gelap, dibantu dengan nyaman. Subhanallah. Kalaupun ada terang, terangnya tidak dengan putih tetapi dengan warna kuning, yaitu bulan. Subhanallah. Ini siapa yang menjadikan kata Allah? Dan ini tiap malam loh, tiap malam terus, nggak pernah absen. Besok pagi matahari muncul, PLN, lampu, kadang-kadang bayar kita, tapi besoknya mati, malamnya mati. Ada apa tidak? Jangan kan di negara kita, di Amerika aja kadang-kadang terjadi itu. Kerugian sekian miliar, sekian ini, sekian itu. Coba bayangkan matahari, kira-kira dengan listrik itu lebih mulia mana, lebih manfaat mana, lebih memberikan kesehatan mana. Coba bayangkan, siapa yang menjadikan itu? Nah ini Allah mengatakan begini, supaya kita ingat, ya Allah, kadang-kadang kita bergantung kepada ini, bergantunglah kepada Allah. Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang. Ini sudah dikasih, ini semuanya. Kita bayar listrik aja berapa? Naik listrik pada pusing. Naik ini, BBM naik pada pusing. Siapa yang ngasih ini semuanya? Allah lagi ngingetin kepada kita. Babi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Dengan kebesaran-kebesaran Allah, apalagi yang kalian akan membohongkan Allah. Kita kadang-kadang merasa begini, kembalilah bahwa kita bisa begini ini atas karunia Allah. Maka Allah paling senang kalau kita bersyukur. Kadang-kadang di rumah kurang bersyukur, dapat kerja kurang bersyukur, diangkat pangkatnya kurang bersyukur, tidak diangkat apalagi. Padahal semuanya itu diatur, yang ngatur siapa? Allah ngatur. Belum tentu kalau kalian diangkat jadi pemimpin, Anda bisa malah kejeblos di situ. Anda bisa dimasukkan dalam penjara di situ. Bisa apa tidak kira-kira? Buktinya sudah ada belum menteri yang masuk penjara? Dulunya kepengen jadi menteri, masuk jadi menteri, masuk. Kayaknya pada nggak pada ngikutin berita. Ada apa tidak? Coba bayangkan, ini semuanya Allah jaga, nanti dulu, belum waktunya. Kok nggak bisa? Bukan nggak bisa, Allah bisa segala-galanya. Cuma Allah dengan kasih sayangnya, kamu belum waktunya. Kalau belum saatnya, nanti dulu kamu dapatnya ini. Daripada dikasih ini, nanti akan begini. Yang maha tahu siapa? Allah. Makanya disuruh oleh Allah apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Jangan maksa Allah. Ketika kita berdoa, jangan maksa Allah. Sabar. Allah itu maha mengabulkan. Jangan sekali-kali Allah tidak mengabulkan. Buktinya saya sudah sholat, saya sudah ini, kok masih begini-begini terus. Teman saya yang sholatnya bolong-bolong malah naik pangkat. Yang malah usahanya lancar. Rezekinya banyak. Mana? Astagfirullah. Jangan. Allah itu mengabulkan. Cuma kadang-kadang mengabulkannya belum waktunya, nanti dulu, atau digantikan dengan yang lain, atau dijaga dari musibah yang lebih besar lagi. Kalau kamu dapat ini, kamu akan kena musibah. Di situ sudah dirancang oleh Allah. Yang menentukan siapa? Qadha dan qadar itu adalah urusan siapa? Allah. Allah mau menjadikan Indonesia merdeka, tidak merdeka, dijajah. Yang ngatur siapa? Allah. Kita apa tidak percaya dengan founding father kita atas berkat rahmat
Allah kita merdeka. Itu yang ngomong para pahlawan kita. Founding father kita yang berjuang luar biasa. Apa kita mau meremehkan mereka? Mereka yang luar biasa, kita tinggal sekolah, kerja, nggak ada perlawanan yang taruhannya nyawa. Dulu bagaimana coba bayangkan? Mau makan aja harus bayar upeti, ada hasil, tidak ada hasil harus bayar upeti. Kalau kita setelah merdeka tidak, pajak ada gininya, ada gininya, ada gininya. Tapi kalau upeti tidak ada, hasil tidak hasil harus bayar. Oh, itu jahatnya penjajah. Luar biasa, subhanallah. Terus untuk siapa hasilnya? Untuk para penjajah. Apa kita tidak ingat dam di Belanda itu dibangun dari uang mana? Betul loh, betul. Ini luar biasa, subhanallah. Nah ini Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada kita. Kenapa kepada yang lain? Aku yang bagi rezeki, aku yang menentukan sehat tidak sehat, aku yang berikan kita semuanya adalah apa kata Allah? Yaitu adalah panjang umur atau pendek umur. Kembalilah kepada siapa? Allah. Ini malam dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian satu lagi, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dijadikan siang, muncul matahari. Untuk apa? Kehidupan kita bekerja. Ma'ash, ma'ash itu adalah apa? Mencari rezeki. Aish, aish itu kehidupan. Mencari untuk kehidupan rezeki kita. Umumnya pada waktu siang. Umumnya pada waktu pagi sampai sore. Ketika matahari muncul sampai terbenam. Betul loh, betul. Di mana-mana. Di mana-mana. Kerja itu umumnya pada waktu matahari setelah muncul sampai matahari terbenam. Dikasih, makanya dikatakan itu sumber energi. Energi untuk kita, untuk hewan kita, untuk tanaman-tanaman kita, untuk segala-galanya. Ini adalah Allah Jalla Jalaluhu. Tiap hari kita laksanakan, tiap hari kita melihat. Apakah tidak iman kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ini yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Untuk apa sih maksudnya? Untuk memanusiakan manusia. Gunakanlah akalnya kita, kata Allah. Gunakanlah akal kita. Coba lihat tiap hari, apakah kita tidak merenung? Kita disuruh berbakti sama ibu dan ayah, kenapa? Karena kita merenung bahwa orang yang terbaik kepada kita selain Rasulullah adalah siapa? Ibu dan ayah kita. Renungi ibu Anda terus mau dibunuh, jahatnya jahat wal'iyadzubillah. Ayahnya yang luar biasa terus dibunuh. Seorang polisi hebat, gede badannya, ibunya digepuk pakai gas 3 kilo. Ada apa tidak tuh? Kayaknya pada enggak. Nah, tuh di berita kita lihat tiap hari. Pagi lihat berita itu, siang berita itu. Allah, hancur ini semuanya. Ibu dan ayah adalah orang yang luar biasa. Yang selalu menasehati, selalu berkorban demi untuk anaknya. Betul apa betul? Terus dilukai. Allah mengatakan, wala tanharhuma. Ngomong keras saja jangan. Wala taqul lahuma uffin. Uf itu yang merisihkan. Jangan katakan kepada ibu dan ayah yang merisihkan. Kata Allah, apakah kalian tidak punya akal? Itu orang yang membela Anda. Kita jadi apapun, paling tidak atas berkat doa ibu dan ayah. Betul apa betul? Belum lagi perjuangannya, belum lagi. Apakah kita tidak melihat anak-anak kita? Anak-anak kita kasih makan, kita sekolah diantar, dipikirkan nanti mau sekolah mana, setelah sekolah ini mau lanjutnya di mana. Dulu ibu dan ayah kita begitu. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa, anak saya kepengen jadi anak yang istimewa. Dulu kamu, sekarang bisa jadi istimewa, itu berkat siapa? Ibu dan ayah. Cuma kadang-kadang orang lupa. Makanya Rasulullah ketika khutbah dalam pernikahan, Rasulullah mengatakan apa? Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kalian nikahlah. Ini pidatonya Rasulullah kalau ada orang menikah. Iya enggak? Nikahlah kalian, mudah-mudahan punya keturunan. Dan kalian akan menjadi orang-orang hebat. Karena kalian akan belajar bahwa berbakti kepada ibu dan ayah. Setelah kamu nikah, nanti punya anak, kalian akan tahu betapa rindunya kepada anak. Kerja, pulang, kepengen lihat. Kayaknya enggak udah rindu dengan anak. Pengen anak kecil, ya Allah. Pengen rezeki ada, pengen belikan untuk anak. Sekolah, anak.
maju demi untuk anak. Punya teman, kita calling dia. Untuk siapa? Anak. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kalau kalian ingin belajar, ini belajar untuk kita yang baru nikah. Nanti kita tahu dulu ibu kita ketika mengandungkan kita bagaimana perasaan kita. Pulang dipegang perutnya istrinya, wah gimana anak kita? Allah, anak kita sehat, hati-hati Maya, jangan ini tuh anak kita biar sehat. Ada apa tidak kira-kira? Ini bapaknya, kalau ibunya lebih lagi. Masya Allah, itu lagi diajarkan oleh Allah. Kita dulu di perut ibu, ayah kita begitu cintanya kepada kita. Ibu kita menjaga kita luar biasa. Waduh, apalagi mau lahir, suaminya mencari doa sana sini, mudah-mudahan istrinya bisa lahir selamat. Ada apa tidak kira-kira? Allah. Nah ini dulu kepada orang tua, ini Rasulullah mengingatkan. Nah ini Allah Jalla Jalaluh selalu mengingatkan kepada kita agar mudah-mudahan kita selalu bergantung kepada siapa? Allah. La ilaha. Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa menjaga kita, mengabulkan kita, merawat kita, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kecuali hanya Allah. Sampai Rasulullah menguatkan lagi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir, ingat bahwa semuanya Allah. Kita bisa berkumpul di sini ini atas karunia siapa? Allah. Mungkin ada orang yang kepingin hadir, tiba-tiba sibuk dengan yang kerjaan, atau ada tugas keluar, atau hari ini tidak masuk karena sebab dan sebab lainnya, atau dipindah tempat kerjaannya, atau subhanallah. Tapi yang mengumpulkan kita bisa ada sholat berjamaah, kemudian duduk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Allah. Siapa yang ngasih ini semuanya? Allah. Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat. Kita selalu disayang oleh Allah Jalla Jalla. Inilah Al-Quran. Al-Quran selalu mengajarkan kita untuk menjadikan kita seperti manusia. Berfikirlah sebagai manusia. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi renungan kita bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Kira-kira jelas ya? Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Allah ini sebagai renungan kita. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita terus. Mudah-mudahan Allah jaga kita terus di rumah, di tempat kerjaan, di jalan, di mana saja ditugaskan dan kita berada. Mudah-mudahan dalam naungan ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau lindungi kami ya Allah dari segala mara bahaya yang kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah, berilah kami sehat walafiat. Berilah kami rizki yang mudah dan barokah. Berilah ya Allah lembut hatinya istri kami ya Allah. Apalagi anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau jaga ya Allah. Agar anak-anak kami makin besar, makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah. Selamat dari pergaulan bebas ya Allah. Selamat dari handphone-handphone yang menghancurkan anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan dijaga dari aliran-aliran yang sesat ya Allah. Kami menyayangi anak-anak kami ya Allah, agar mudah-mudahan tumbuh makin besar, makin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang masih sekolah, yang masih kuliah, mudah-mudahan dimudahkan kuliahnya dan sekolahnya ya Allah, dan mudah-mudahan bisa berhasil dengan sebaik-baiknya ya Allah. Pergaulannya menjadi pergaulan yang baik ya Allah. Yang mau kerja mudah-mudahan ditempatkan kerjaan yang baik ya Allah. Yang mau usaha mudah-mudahan dibukakan usaha yang terbaik ya Allah. Ya Rabb, yang mau nikah belum nikah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan Kau bimbing kami terus ya Allah, agar kami menggunakan akal kami untuk makin dekat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau jadikan kami orang-orang yang istiqomah. Kalau lalai, diluruskan lagi kami ya Allah. Sampai di akhir hayat mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.